apa sebenarnya salahnya Jokowi? Ya, sehingga seorang Guntur Romli terlihat begitu benci sama Jokowi ini. Kita lihat di video tadi ya, yang memberikan kartu Kagama yaitu kartu anggota alumni keluarga besar UGM ya kepada Jokowi itu adalah Ganjar. Ganjar ini siapa? Ganjar ini adalah junjungannya Guntur Romli. Dia keluar dari PSI karena PSI mendukung Prabowo. Sementara dia sendiri sebagai relawannya Ganjar, ketua umumnya lagi. Maka dia memilih keluar dari PSI dan dia masuk ke PDIP. Karena begitu bersemangat mungkin PDIP melihat si kawan ini, dia dibikin juru bicara. Nah, sekarang dia merespon terhadap ijazahnya Jokowi. Ya, dia merespon terhadap ijazahnya Jokowi. Dia bilang apa susahnya sih? Ya, ikut gayanya si Obama, kasih tunjuk aja katanya. Tapi kan tidak semudah itu. Tidaklah semudah yang ada di otaknya dia ini kan. Kalau dikasih tunjuk, emang mereka percaya itu asli? Enggak kan? Memang dasarnya dari awal mereka bukan mau mempersoalkan itu hasil palsu. Tapi bagaimana mereka mau menjatuhkan Jokowi, ya, menjatuhkan Gibran melalui bapaknya Jokowi. Itu yang saya lihat tujuan mereka ini, ya. Kenapa saya katakan begitu? Sekarang si Ganjar, junjungannya Guntur Romli, dia memberikan kartu Kagama ke Jokowi. Artinya apa? Artinya Jokowi itu lulusan UGM. Jadi, kalau Jokowi lulusan UGM, terus ada urusan apa? Ada niat apa malah Jokowi memalsukan ijazahnya? Kan aneh, ya kan? Sudah jelas-jelas Ganjar memberikan dia kartu alumni UGM. Terus Jokowi mau bikin palsu ijazahnya dari UGM. Ngapain? Orang dia lulusan UGM. Terus pihak UGM juga udah menyatakan bahwa Jokowi adalah lulusan dari mereka. Ya, terus ngapain juga UGM bikin ijazah palsu? Itulah pertanyaannya. Ngapain UGM mengeluarkan ijazah palsu? Berarti tidak mungkin kan? Nah, kedua, benar Jokowi lulusan dari UGM. Ngapain Jokowi juga bikin ijazah palsu? Dan kemudian, junjungannya si Guntur Romli ini, ya, junjungannya si Guntur Romli ini, yaitu Ganjar, karena kenapa saya bilang junjungannya, dia keluar dari PSI, pindah ke PDI, karena PDI mencalonkan Ganjar, jadi capres. Ya, dia tidak suka PSI karena PSI mendukung Prabowo. Nah, jadi di sini saya nggak ngerti letak pemikiran daripada seorang Guntur ini. Dia ikut-ikutan komen. Sekarang dia posisinya kalau nggak salah di video itu sebagai jubirnya PDIP. Hati-hati, apakah ini bahasa dari PDIP atau bahasa dia pribadi? Kalau ini bahasa dari PDIP, karena dia juru bicaranya PDIP, maka sangat berbahaya. Ini adalah kebodohan dalam tanda petik yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena PDIP lah yang mencalonkan Jokowi selama ini. Apakah PDIP sebodoh itu? Kemudian apa dasarnya si Ganjar memberikan dia kartu? Atau mungkin si Guntur Romli ini nggak tahu yang sebenarnya apa-apa. Dia tidak tahu latar belakangnya Jokowi seperti apa. Jadi dia seperti orang yang asbun yang ingin tampil seolah-olah membela, ya, seolah-olah ingin dia membersihkan PDIP bahwa telah mencalonkan selama ini Jokowi yang berijazah palsu. Maksudnya apa nih? Maksudnya si Guntur ini. Ya, jadi nggak jelas si kawan ini ya. Sudah junjungan dia Ganjar yang ngasih kartu Kagama, dia masih minta Jokowi tunjukkan ijazah aslinya. Artinya kalau dia minta Jokowi menunjukkan ijazahnya, itu berarti dia menganggap bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah asli. Dia menganggap bahwa Jokowi punya ijazah palsu. Itu kan sudah tuduhan itu. Ya. Dan itu berarti dia juga sudah menyalahkan si Ganjar junjungannya itu telah memberikan kartu Kagama kepada Jokowi yang memiliki ijazah palsu. Sekalian juga dia telah menyalahkan partainya PDIP telah mengangkat Jokowi yang mempunyai ijazah palsu. Ya. Dan secara tidak langsung juga dia telah menyatakan ketua umumnya itu tidak tahu apa-apa bagaimana mengenali ijazah asli apa palsu. Ya kan? Jadi si kawan ini ngomong sembarangan. Asal bicara. Dia tidak mengerti arti daripada penyampaiannya itu yang menyatakan apa susahnya.
Daripada bikin ribut, ya tunjukin aja ijazahnya. Emang segampang itu. Dia tunjukin ijazahnya, emang percaya, ya kan? Kalau ditunjukin, pasti dia bilang, ya dicek lagi lah keasliannya pakai alat ini begono segala macam. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi di awal, sudah jelas ya. Ganjar kasih kartu kegama, artinya Jokowi alumni UGM. Itu juga artinya bahwa Jokowi dapat ijazah dari UGM asli, ya. Dan pihak UGM sudah menyatakan dan menunjukkan foto-foto wisuda skripsi daripada Jokowi. Itu artinya apa? Bahwa Jokowi kuliah di UGM dan lulus, ya. Dan lulus. Artinya apa? Jokowi berhak dapat ijazah dari UGM. Nah, kalau Jokowi sudah lulus dari UGM, dapat ijazah UGM, ya, apakah ijazah itu palsu? Dan kalau Jokowi sudah mendapat ijazah asli, ngapain lagi dia bikin ijazah palsu? Terkecuali dia bikin ijazah palsu, dia lulus S1, dibikin S2. Dia kan cuma sampai S1. Dan ijazahnya juga hanya sampai S1, nggak ada ijazah S2. Ya, jadi ini semua persoalan yang dibuat-buat. Dan kebetulan banyak yang mendukung. Barisan yang tidak suka dengan pemerintahan yang sekarang, barisan yang tidak suka dengan Jokowi, terlebih mungkin kepada Gibran. Menurut saya tidak ada lagi unsur mereka mau menjatuhkan Jokowi atau mau menyerahkan Jokowi nggak dapat apa-apa. Mereka hanya inginkan Gibran itu tidak berada di istana negara sekarang sebagai wakil presiden, ya, di istana wakil presiden, ya. Dan seperti yang pernah mereka sampaikan dulu, ya, pihak-pihak yang tidak menerima kemenangan Gibran ini, mereka sudah berpikir ke depan, ya, membayangkan ke depan bahwa si Gibran ini akan berada di istana selama 20 tahun. Artinya 2 periode wakil presiden, 2 periode presiden. Nah, itu mereka sudah gambarkan waktu itu. Dan saya rasa itulah yang ingin mereka hindari sekarang. Itulah yang ingin mereka gagalkan sekarang ini. Bagaimana caranya? Mereka sudah berusaha dengan Fufu Fafa, si Roy Suryo itu, ya. Sudah dibilang sama Roy Suryo, kalau dia benar Fufu Fafa, ajukan, laporkan. Ternyata dia tidak berani melaporkan, ya, dengan bukti-bukti yang dia punya. Dia tidak berani, dia berkuar-kuar doang di media. Sekarang dia berkuar-kuar di UGM. Begitu UGM menyampaikan kita selesaikan di pengadilan, ya, kicep dia, jiper dia, ya kan? Oh jangan, sebagai kita sama-sama UGM katanya. Berakhir apa? Dia nggak berani ke Solo, ya. Dia langsung bilang dia pulang ke Jakarta. Jadi semua ini mereka setting, ya, untuk apa? Untuk supaya Gibran tidak berhasil menjalani masa jabatannya 5 tahun ke depan. Dengan demikian, ya, jika dia berhasil 5 tahun ke depan, maka gambaran yang mereka bilang 20 tahun nanti Gibran berada di pemerintahan, 2 periode wapres, 2 periode presiden, itu akan terjadi. Dan itulah yang ingin mereka gagalkan, termasuk daripada si Guntur Romli ini.